Alat yang harus disiapkan untuk pemeriksaan IVA test dan pap smear, kapas DTT untuk vulva hygiene, asam asetat 3-5%, kom untuk menaruh asam asetat, cawan Petri yang nanti cairan serviks dioleskan di cawan Petri jika menggunakan Cytobrush. Pot spesimen tertutup, bengkok atau nirbekan, spekulum untuk membantu membuka vagina. Kita putar jika ingin kita kunci, masuk dalam posisi miring, kemudian kita buka, lalu kita kunci. Ukurannya sudah sesuai. Tampon tang, lidi kapas yang nanti akan dicelupkan ke dalam cairan asam asetat dan dioleskan 360 derajat mengelilingi serviks. Kemudian Cytobrush untuk mengambil cairan atau spesimen pada serviks dalam vagina. Kita putar 360 derajat mengelilingi serviks dan mengambil cairan atau spesimen pada serviks. Boleh agak dimasukkan sedikit ke lubang serviks. Kita ambil, siapa tahu ada sel-sel patologi dalam lubang serviks. Bisa kita ambil menggunakan Cytobrush. Kemudian bisa juga menggunakan cervical brush. Jadi ada Cytobrush dan cervical brush. Fungsinya adalah sama, atau bisa juga menggunakan spatula air. Fungsinya sama untuk mengambil cairan serviks atau spesimen pada serviks. Kita siapkan kasa, tadi sudah kapas DTT. Kita siapkan kasa steril, atau bisa kita siapkan beberapa lembar ke dalam kom besar. Kemudian kita jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Pastikan syarat IVA. Betul dengan Ibu A, saya bidan Yayah yang akan melakukan pemeriksaan IVA test dan pap smear. Ya, di sini data tercatat bahwa Ibu sudah menikah, betul. Ya, Ibu sudah menikah, artinya sudah pernah berhubungan seksual. Apakah Ibu sedang haid? Ibu tidak sedang haid. Apakah Ibu sedang hamil? Ibu tidak sedang hamil. Mohon maaf Ibu, kapan melakukan terakhir hubungan seksual? 2 hari yang lalu. Artinya Ibu tidak melakukan hubungan seksual kurang dari 24 jam. Berarti Ibu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan IVA test dan pap smear. Di sini saya akan jelaskan prosedur IVA test dan pap smear. IVA test dan pap smear tujuannya adalah untuk mendeteksi dini apakah ada kanker serviks atau tidak. Prosedurnya adalah pap smear, saya akan mengambil cairan atau spesimen pada serviks dalam vagina Ibu yang nanti akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Kemudian IVA test adalah inspeksi visual asam asetat, di mana saya akan mengoleskan cairan asam asetat pada serviks dalam vagina Ibu, kemudian dilihat apakah ada kanker serviks atau tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah sudah jelas? Ya, jika sudah cukup jelas, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan IVA test dan pap smear? Jika Ibu bersedia, Ibu bisa menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan IVA test dan pap smear. Ibu bisa buang air kecil terlebih dahulu. Pakaian dalamnya bisa dilepas dan mengganti pakaian. Kamar mandinya di sebelah sana. Ya, silakan Ibu bisa
Buang air kecil terlebih dahulu. Sambil menunggu klien, kita siapkan alat, pastikan alat sudah lengkap. Jaga privasi klien, pastikan jendela sudah tertutup dan menutup sampiran. Menggunakan apron, mencuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keringkan, gunakan apron dan pastikan sudah benar. Persilakan klien berbaring di tempat tidur ginekolog dalam posisi litotomi. Arahkan lampu sorot dengan benar ke arah bagian yang akan diperiksa. Ya, Ibu posisi litotomi dengan mengangkat kaki. Lampu sorot mengarah ke bagian yang akan diperiksa. Asam asetat taruh ke dalam kom. Pasang pengalas bokong. Bisa pasang dari samping, anjurkan Ibu untuk miring kiri, kemudian miring kanan, atau bisa menganjurkan Ibu untuk mengangkat bokong. Dekatkan alat vulva hygiene. Pakai handscoon steril. Sebelum memakai handscoon, pastikan semua sudah siap. Lakukan vulva hygiene, bersihkan labia mayora kiri Ibu, labia mayora kanan Ibu, kemudian buka introitus vagina, bersihkan labia minora kiri Ibu, bersihkan labia minora kanan Ibu, dari klitoris ke perineum, kemudian dari perineum ke anus. Pasang spekulum ke dalam vagina sampai porsio. Ya, kita ambil spekulum dan oleskan jeli. Tangan kiri membuka introitus vagina, tangan kanan memegang spekulum. Kemudian masukkan perlahan dengan arah introitus vagina. Masukkan perlahan, Ibu rileks, ambil nafas, kemudian putar 90 derajat. Pastikan tidak ada yang terjepit, buka dan kunci. Perhatikan tanda peradangan atau keganasan pada daerah leher rahim atau endoservik dan mulut rahim. Lampu sorot mengarah ke vagina yang akan diperiksa. Kita lihat apakah ada peradangan atau tidak, ada kelainan atau tidak. Ambil sampel porsio menggunakan cytobrush. Masukkan, putar 360 derajat mengelilingi serviks, kemudian oleskan ke cawan Petri. Buang ke bengkok atau bisa juga menggunakan cervical brush. Masukkan, putar 360 derajat mengelilingi serviks. Ambil spesimen atau cairan serviks. Jika menggunakan cervical brush, masukkan ke dalam pot
spesimen tertutup yang sudah diberi alkohol dan sudah diberi label pada cawan Petri dan pot spesimen. Kemudian bersihkan daerah porsio menggunakan kasa dengan tampon tang. Ya, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan pap smear, sekarang kita lakukan IVA test. Ambil lidi kapas, kemudian celupkan ke asam asetat 3-5%. Usap permukaan porsio dengan lidi kapas tersebut searah jarum jam dan tunggu 30-60 detik. Lakukan inspeksi seluruh permukaan porsio. Jika porsio tidak ada perubahan setelah dioleskan asam asetat, maka serviks normal. Artinya IVA negatif. Lihat apakah ada peradangan. Jika ada peradangan atau kelainan jinak atau servisitis, radang serviks atau polip serviks, maka disebut IVA radang. Jika ditemukan bercak putih atau lesi prakanker, maka IVA positif. Ya, IVA kanker serviks jika stadium invasif dini kanker serviks. Yang ditemukan adalah tidak ada perubahan setelah dioleskan asam asetat dan diinspeksi setelah 30-60 detik. Tidak ada perubahan pada serviks, maka hasilnya adalah IVA negatif. Bersihkan daerah porsio kembali menggunakan kasa dengan tampon tang. Pemeriksaan pengambilan spesimen atau pap smear dan IVA test sudah selesai. Kita buka kunci, tutup, pastikan tidak ada yang terjepit, putar 90 derajat dan lepas perlahan-lahan. Ya, jangan lupa komunikasikan kepada ibu. Kemudian bereskan alat, buang ke sampah medis, kemudian bengkok celupkan ke klorin 0,5%. Dekontaminasi alat, ke dalam kom larutan klorin 0,5%. Ambil pengalas bokong dan taruh di larutan klorin. Sampel yang sudah diambil kemudian dioleskan pada cawan Petri. Kita semprot alkohol 95% sebagai transport media atau pengawet. Dan jangan lupa diberi label pada pot spesimen dan cawan Petri. Kemudian kita gosok dan lepas handscoon secara terbalik, mencuci tangan dan keringkan. Tindakan selesai.